Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel, kita kembali untuk dialog, untuk bincang-bincang. Ini terkait dengan keislaman, terkait juga dengan pemahaman-pemahaman yang mungkin yang liberal gitu ya. Di sini di salah satu wacana yang ada di masyarakat ini tentang mendikotomikan tentang religi dan spiritual. Jadi ada perbedaan yang sifatnya mungkin jadi bertentangan gitu antara religionitas dan spiritualitas. Ada beberapa hal yang dalam satu postingan di Facebook misalnya itu disebutkan bahwa ada sekitar 17 atau 18 hal-hal yang kelihatannya bertentangan antara spiritual, dalam hal ini agama, dengan spiritual yang mungkin lebih dekat kepada kepercayaan lah. Nah, untuk bahas ini kita sudah bertemu langsung berhadapan dengan saya Ustadz Anin Armas MA yang kita tahu ya memang sangat ahli di bidang ini, di bidang religionitas, dan memang sarjana magister ya agama di Malaysia. Nah, ini saya mau tanya-tanya, mau diskusi, mau konfirmasi lah gitu bahasanya ya, tentang dikotomi tadi, religionitas dengan spiritualitas. Ada beberapa poin, mungkin kita akan bahas beberapa poin saja. Misalnya kalau religius itu mengedepankan identitas, misalnya, sementara spiritual mengedepankan integritas. Gimana tuh kira-kira pembahasannya? Ya, jadi Pak Heri, ini pemirsa perlu lebih memahamin lebih mendalam ini, karena bisa jadi nanti agak bingung itu maksudnya apa sih bedanya ya kan. Betul. Jadi Pak Heri ini pemirsa baru menyampaikan ada dua kata kunci yang penting. Yang pertama itu adalah religiusitas, ya. Kemudian yang satu lagi itu adalah spiritualitas. Yang di dalam tulisan tadi pemirsa untuk menunjukkan bahwasanya nilai yang jauh lebih tinggi itu adalah yang spiritualitas. Itu mengalahkan yang religiusitas. Nah, ini pemirsa ini nggak paham Pak Eri. Apa itu religiusitas, apa itu spiritualitas, kenapa spiritualitas ini lebih tinggi. Nah, ini kita perlu menjelaskan terlebih dahulu. Jadi yang dimaksudkan oleh Pak Eri tadi religiusitas ini berasal dari bahasa Latin. Religiusitas itu religio itu artinya adalah mengikat, binding. Jadi maka kalau untuk mengikat tadi keluar kosakata tadi identitas, ya kan? Karena kalau mengikat kan nampak jelas identitasnya kan itu. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan religiusitas itu adalah agama formal. Ya, jadi ada yang perlu ditambahkan formal gitu. Karena kenapa? Ada yang substansial, ada yang dianggap lebih tinggi, yang batin, aspek esoteris. Jadi ada dua dalam kosakata Yunani atau yang biasa digunakan. Ada eso, itu artinya adalah eis. Eis itu artinya di dalam, itu batin, artinya inward. Ada yang exo itu kan kayak exit. Itu yang keluar, yang dohir. Nah, yang dohir inilah yang dianggap sebagai religiusitas. Jadi kalau kita bicara pada level yang tampak, yang di luar, yang formal, itu masih pada level religiusitas. Sementara seharusnya yang dipahamin, kita harus masuk ke batin, kita harus masuk yang ke substansial. Nah, itu yang mereka menggunakan. Kalau yang tadi itu digunakan istilah, kalau kita beragama, kita yang spiritualitas. Jadi yang mengedepankan, mengutamakan itu yang aspek batin, jangan aspek luaran, jangan aspek zohir. Itu spirit. Tapi yang spiritualitas itu yang spirit, yang batin, inward, eso namanya, esoteris. Nah, ini maka keluar setelah kita pahamin, berarti agama dipahamin biasanya secara luaran, secara zohir, itu masih pada level religiusitas. Bicara identitas, saya sebagai seorang muslim,
saya sebagai seorang Kristen, saya sebagai seorang Katolik. Nah, itu masih pada level identitas, masih pada bicara agama formal, kan begitu. Anda agamanya apa? Itu masih, padahal mereka mencari di setiap agama di belakangnya atau mungkin di puncaknya, ibarat kayak segitiga itu, bawahnya itu berbeda-beda, tapi kan ujungnya satu. Semua ini kan ujungnya adalah dari zat yang satu. Nah, bagi orang Islam itu apakah namanya Allah, bagi orang Yahudi apakah namanya Elohim, bagi orang lain apa namanya Sang Buddha Gautama atau siapalah yang disebut dengan atau dewa atau apa, itu kan cuma penamaan secara religiusitas, identitas tadi. Tapi sesungguhnya semuanya bermuara dari yang satu, yang menginginkan itu apa namanya, bahwasanya itu berbeda-beda karena kondisi locus et tempus, karena cuma berbeda waktu dan ruangnya. Waktu itu diturunkan pada waktu tertentu adalah Islam sebagai agama yang omega, yang terakhir omega itu ya kan, sementara Hindu mungkin itu adalah yang dianggap yang alfa, yang pertama. Itu udah. Nah, tapi intinya mereka melihat ketika pembedaan itu dilakukan, pemirsa, untuk menunjukkan beragamalah yang spiritualitas. Dengan yang pendekatan spiritualitas, jangan terjebak kepada identitas-identitas yang ada. Artinya tidak dikotomis berarti? Maksudnya tidak dikotomis? Artinya tidak saling bertentangan antara yang ini yang satu misalnya kurang baik, yang ini baik misalnya. Bagi mereka kebenaran itu ada di setiap ceceran agama-agama formal. Kebenaran itu bukan hanya eksklusif milik Islam, bukan hanya eksklusif milik satu agama, dia terurai, ada di semua agama. Itulah spiritualitas itu ada dia. Dia menjadi satu integritas, satu kesatuan itu. Jadi semuanya itu ada aspek, ada unsur-unsur kebenaran di dalam setiap itu. Jadi tidak boleh ada truth claim, klaim kebenaran. Hanya Islam adalah agama yang benar dan yang lain salah. Islam satu-satunya agama. Nah, mereka akan menolak itu. Yang spiritual. Yang spiritual itu akan menolak kebenaran eksklusif satu agama, karena kebenaran itu terurai di dalam setiap agama. Tapi kalau misalnya yang ketiga ini ada masalah, ada pembandingan lah ya, kalau tidak disebut dikotomis. Religionitas menimbulkan ketakutan, sementara spiritualitas menunjukkan keberanian dan kepercayaan diri. Benarkah agama itu menimbulkan ketakutan? Nah, ini kan udah persepsi dia, persepsi orang yang menulis. Jadi kalau kita beragama, itu kita bicara tentang ketakutan. Ya. Sementara kalau bicara tentang spiritualitas, dia bicara tentang kebenaran, keberanian dan kepercayaan diri. Kebenaran, kepercayaan diri. Ini kan satu tafsiran dia saja. Tafsiran, ya, nggak begitu juga dong. Ya kan, kita beragama, ya ketakutan itu diperlukan, ya, bukan artinya untuk semacam satu namanya itu satu yang ya kita kan perlu juga takut kita dengan indikatornya ya, ukuran dengan kehidupan yang menyeramkan ya, siksaan, api neraka kan. Ketakutan itu orang juga takut kalau dia melanggar kan, itu ada sisi yang positif juga kan, daripada ketakutan itu jangan itu sepertinya dimaknai negatif, enggak dong. Ketakutan itu juga bisa bermakna positif kan, untuk menjaga kita kan, takut dari api neraka, takut dari siksa kan, gitu. Orang juga reward and punishment kan, itu juga digunakan gitu loh. Jadi punishment itu atau ketakutan itu juga satu hal, itu udah tafsiran dia, nggak begitu juga. Emang orang beragama nggak punya keberanian? Banyak orang beragama dulu punya keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Mereka turun ke medan perang, apalagi. Nah, itu orang-orang yang beragama dulu. Nah, jadi itu saya pikir udah satu penafsiran liar lah. Itu kan mau-maunya dia. Satu lagi, religius menjauhkan Anda dari agama lain. Sementara kalau spiritual ini menghubungkan Anda dengan kepercayaan lain. Nah, ini gimana? Nah, itu tadi. Karena dia berpendapat kebenaran itu adalah semua, ada semua pada agama, dia tidak memandang agamanya adalah agama yang benar. Jadi dia nggak ada masalah dengan agamanya. Kalau dia juga percaya kepada agama yang lain atau menganggap agama lain juga sama benarnya. Padahal nggak bisa begitu kalau kita sebagai Muslim. Ya sebagai Muslim nggak bisa dong. Nggak bisa. Itu salah dong. Salah besar itu, ya kan. Kalau agama lain benar, ngapain kita berislam? Ngapain kita beribadah?
Apa yang kita harus sholat, puasa dan lain sebagainya, melakukan agama kalau agama lain benar. Katanya. Nah, itu menyesatkan. Artinya Itu menyesatkan di situ. Jadi jangan bangga menjadi penghubung semua. Emang kalau kita Muslim kita nggak bisa juga berdekat. Cuma jangan lakum dinukum waliyadin kan ibaratnya. Nah, jadi kalau masing-masing agama dia punya truth claim tentang kebenaran, ya silakan. Jangan Islam diminta untuk dibubarkan kebenaran. Kalau Islam itu adalah agama yang benar, wajar saja kita beranut Islam ya, karena kita meyakini sesuatu yang benar. Justru kalau kita nggak boleh meyakini, kenapa malah jadi satu paksaan kan gitu? Dia justru dengan mengatakan begitu dia sudah menjudge. Dia sudah menstigma, dia justru sudah tidak mempraktekkan yang tadi spiritualitas, integritas. Ya dia hormatin dong. Kita punya pendapat bahwasanya masa kita dibilang orang yang takut, bukan orang yang berani, yang benar dan mempertahankan kebenaran tadi. Masa kita dibilang orang yang kemudian kita dengan orang lain menjadi menjauhkan musuhan, ya enggak dong. Kita tetap bisa hidup bersama, tapi di dalam urusan kepercayaan saling menghormati saja. Saling menghormati saja. Saling menghormati saja, bukan saling membenarkan. Dia ingin saling membenarkan. Iya. Ya, kan? Itu yang salah gitu ya. Ya, itu yang salah. Dia ingin membenarkan agama yang lain. Ya kalau bagi kita inna dina indallahil Islam. Sungguh agama di hadirat Allah itu, di haribaan Allah itu adalah Islam, bukan agama yang lain. Iya. Satu lagi nih. Religius menerapkan hukuman. Sementara spiritual mengajarkan konsekuensi. Artinya tadi kan ada reward and punishment-nya jelas ya kalau makanya dia ingin menghindarin kan, ini kan satu tafsiran lagi. Ya punishment itu, hukuman itu penting. Di mana negara kita selama ini bicara Indonesia adalah negara hukum. Nah, kenapa dia tiba-tiba menganggap hukum itu menjadi seakan-akan hukum menjadi tidak penting? Kita yang penting bicara konsekuensi. Artinya kita bicara nilai. Dia nggak bicara yang formal. Ya kalau nggak ada hukum, bagaimana? Kacau balau. Mana yang nggak ada hukum di dalam bisnis, di dalam pelajaran, di sekolah kita, ya kan? Nah, di dalam kita berorganisasi, di dalam pekerjaan dari kita, lembaga pendidikan semua ada. Kenapa tiba-tiba hukum itu menjadi momok menakutkan bagi dia? Kalau agama juga ada hukum, ya wajar lah. Itu justru agama yang benar, ada hukum. Agama nggak ada hukum, nggak ada ini, cuma bicara konsekuensi. Ambil nilai saja nggak ada, jadi orang mau ngapain aja terserah. Loh, itu agama dia. Kalau Islam punya hukum, kita bangga sebagai negara hukum. Jadi makin lama kok jadi makin ngaco. Kalau pertanyaan dari saya itu artinya yang spiritual ini sebetulnya percaya nggak sih dengan agama? Dia percaya kepada semua agama. Agamanya adalah semua agama. Itu dia percaya juga, tapi dia udah nggak pede dengan agamanya dia bilang agama yang lain juga adalah benar. Nggak boleh bilang cuma agama kita yang benar, nanti jadi nggak toleran. Loh, toleran kok jadi maknanya membenarkan semua agama. Itu salah konsep terhadap makna toleran. Toleran kan bukan berarti membenarkan semua agama. Ini kan dia berarti kebenaran ada pada semua. Itu agama dia bukan satu-satunya agama bagi dia. Bagi dia agama yang benar adalah yang lain-lain. Yang lain-lain. Agama dia benar, yang lain juga benar. Sama benarnya. Kalau kita kan nggak bisa. Hanya Islam yang benar. Hanya Islam yang benar. Kalau yang lain benar, untuk apa kita berislam? Oh, ini jadi nggak toleran karena kita mengatakan Islam adalah agama yang benar, jadi nggak toleran. Itu Allah yang yang sampaikan, Quran yang sampaikan, yang disampaikan dari dulu ke dulu gitu loh. Kenapa kita dianggap jadi orang-orang intoleran? Nah, ini kan menyesatkan makna toleransi tadi, membenarkan. Ini kan makna toleran yang liberal. Ini kan memperkosa makna liberal. Ini memperkosa makna toleran, memonopoli makna toleran. Kenapa toleran itu harusnya seperti begitu? Toleran itu artinya ya kan kita saling menghormati, itu menghargai. Kalau kita punya pikiran kayak begini, ya kan, ya dihormatin juga, jangan dipaksa untuk mengikuti makna baru, gitu loh. Apa kemudian orang Islam selama ini nggak ada toleransinya, dari zaman Rasul nggak ada toleransinya, ya kan udah makin salah lagi. Iya. Gitu.
Justru Islam itu bisa merebut, kalau kita melihat dalam sejarah waktu di Spanyol, kan dalam waktu yang singkat itu umat Islam bisa menaklukkan Andalusia itu. Justru orang-orang Yahudi merasakan zaman keemasan Yahudi itu ketika dibawa perintah oleh orang Islam. Bahkan Salahuddin ketika dia menaklukkan Yerusalem waktu itu perilaku yang toleran bandingkan dengan yang dipaksa. Itu kalau nggak dibunuh, dijajah yang di sini. Ya, kalau nggak masuk kalian harus diusir, kan itu pilihan yang diberikan. Salahuddin ketika dia menaklukkan, nggak ada dibunuh itunya. Kalau orang udah menyerah atau apa ya kan, ya silakan Anda mau keluar atau Anda mau menetap. Kalau di kita kalau dulu ya itu dalam suasana perang aja ya kan, toleransi dijaga kok. Nah, itu bayar jizyah ibaratnya, kayak bayar pajak. Kan sekarang pun kita bayar pajak. Anggaplah seperti itu gitu loh. Jadi terlalu apa namanya ya, keliru memaknai toleransi harus seperti yang mereka maksudkan. Oke. Terima kasih nih Ustadz Anin. Jadi menarik sekali. Ini sangat diskusinya sangat filosofi, apa namanya, sangat dalam dan memang saya mengambil ini dari grup Facebook ya, Esoterika Forum Spiritualitas. Ini anggota-anggotanya ini begitu luar biasa ya. Kebanyakan kalau yang kita sebut sebagai tokoh-tokoh Islam dalam tanda kutip liberal gitu kan. Jadi artinya makanya berpikirnya ya itu sangat-sangat spiritualitas gitu ya. Bukan religiositas. Itu belum pada praktek. Omongan boleh spiritual. Prakteknya gitu? Belum tentu juga kan. Oh beda ya, namanya kita belum bisa ini. Ya kita kan nggak tahu. Kalau ngomong kan bisa manis. Tapi apa prakteknya juga? Ini kita lihat pun omongannya belum tentu juga kan, nggak benar juga kan. Kalau prakteknya, wallahu a'lam lagi. Kita kan nggak tahu juga. Ngomong bisa bagus-bagus. Prakteknya apakah dia juga mempraktekkan atau bagaimana ketika dia berhadapan dengan masalah? Apakah dia juga tetap orangnya lapang dada, spiritualitas ketika dia berhadapan dengan berbagai persoalan dalam hidup dia, dalam pekerjaan dia. Nah, kita juga nggak tahu itu. Oke. Saya sering baca di posting-postingan grup ini, memang kadang-kadang menantang berpikir terus gitu kan, gitu luar biasa. Makanya saya diskusi dengan Ustadz Anin dan luar biasa pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Dhani Channel begitu sangat dalam tadi dijelaskan, diuraikan oleh Ustadz Anin. Terima kasih, kita mohon untuk like dan subscribe, tentunya juga dengan share dan komen acara kita ini supaya terus berkembang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.